warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik, tsabbit qulubana 'ala imanik, tsabbit qulubana 'ala syari'atik, tsabbit qulubana 'ala qawli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati, abnai wa banati kiram, Masya Allah, setelah kita menyelesaikan di antara kewajiban kita sebagai seorang pelajar maupun santri, di mana siapapun yang belajar itu pasti akan diakhiri dengan yang namanya ujian. Dan manusia itu tidak pernah terlepas dari mana dia hidup, untuk apa dia hidup, dan akan kembali kepada siapa ketika selesai hidup. Dan tiga pertanyaan ini tentu harus berada di dalam diri kita, ya. Maka manusia ini tidak akan pernah bisa terhindar daripada yang namanya ujian. Orang kaya diuji, orang susah diuji, orang mampu diuji, orang yang tidak mampu diuji. Orang pintar diuji, orang yang awam juga diuji. Kurus diuji, gemuk diuji. Ada orang kurus misalnya diledek, itu diuji. Ada orang gemuk diuji juga. Lu gemuk lo. Nah, jadi manusia tidak pernah terlepas daripada yang namanya ujian. Baik itu ujian yang namanya ejekan, ujian yang namanya kehidupan, itu semua. Namun yang jelas, masa depan antum itu bukan tergantung kepada siapa-siapa. Tapi masa depan antum itu tergantung, pertama, hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua tergantung dari diri antum itu sendiri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah ini tidak akan merubah nasib seseorang kecuali kita siap untuk merubahnya. Maka siapapun kemarin ya yang merasa ujiannya misalnya mudah atau gampang, itu hasil daripada antum. Yang merasa ujiannya susah, itu juga hasil daripada belajar antum. Ya. Maka abdai dan banati, dalam surat Al-Hadid Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin, terus wa huwa bikulli syai'in alim. Jadi kalau kita lihat di sini, ya, al-awwal wal akhir al-zahir al-batin, 4. Ya. Jadi Allah ini adalah yang awal, yang pertama. Allah juga adalah yang terakhir. Kemudian Allah juga itu adalah al-zahir, ya, yang mengetahui zahir, wal batin, yang mengetahui yang batin. Ada dalam surat Al-Hasyr Al-Mujadalah, ma yakunu min najwa illa huwa, kemudian wala khamsatin. Nah,
Jadi ini harus menjadi prinsip antum kalau antum sudah memiliki ketauhidan yang hebat, ya, akidah yang kuat. Dimanapun antum hidup itu ingat ada Allah. Ya. Kan Nabi pernah menyampaikan ada satu kisah, ya. Walaupun mungkin kisah ini akan Nabi ulangi lagi, ya. Bagaimana kisah seorang kiai mengumumkan kepada 100 santrinya. 100 santrinya ini dididik oleh seorang kiai dengan didikan yang benar-benar dididik, dengan pendidikan yang benar-benar diluruskan, dibimbing. Dari mulai bangun tidur sampai dia tidur kembali, santrinya semuanya diarahkan, dididik. Suatu saat kiainya mengatakan, seminggu lagi kita ujian. Seminggu lagi apa? Kita ujian. Kata seorang kiai, setelah ujian 3 hari masa remedi atau masa pengulangan, yang nilainya kurang itu bisa diulang lagi ujiannya. Maka para santri mempersiapkan. Selesai ujian, tiba-tiba santri yang 100 orang dikumpulkan lagi oleh seorang kiai. Sudah selesai ujiannya, yang masih belum beruntung karena remedi, silahkan untuk mempersiapkan. Yang sudah beruntung, alhamdulillah. Kemudian seorang kiai menegaskan dengan mengatakan, berarti kita 4 hari lagi pulang. Namun dengan kepulangan antum persiapan, kata kiai, akan minta kepada antum bersyukur kepada Allah, ya, bertahadus nikmat kepada Allah karena antum telah selesai menyelesaikan ujian. Dan ujian yang terakhir yaitu tolong antum semuanya sebelum pulang beli yang namanya ayam di mana saja, dipersilahkan untuk beli ayam, dan nanti sebeli ayam tersebut, ya, dan tidak ada satu orang pun yang mengetahuinya, baru boleh antum melaksanakan persiapan untuk kepulangan. Maka santri yang 100 orang itu pergi ke pasar untuk beli ayam. Ada ayam sayur, ada ayam kampung. Subhanallah. Yang menjadi pertanyaannya, kata seorang kiai, sembelih itu ayam jangan ada yang tahu siapapun. Seorang santri gampang, dia nyembelih jam 12 malam. Bismillah, sembelih. Ada yang nyembelihnya di WC, ada yang nyembelihnya di bawah pohon, ada yang nyembelihnya di kelas. Wah, macam-macam pokoknya. Sebelum nyembelih dia lirik kanan, lirik kiri, tengok kanan, tengok kiri, lihat belakang, lihat depan. Nah, nggak ada orang, baru sembelih. Karena seorang kiai. Tiba-tiba beres, setelah itu mereka masak semua. Ya, makan itu. Wah, berpesta, syukuran. Selesai melaksanakan ujian, persiapan pulang. Tiba-tiba besoknya mau pulang. Dikumpulkan lagi santri yang 100 sama kiai. Semua sudah disembelih ayamnya. Sudah Pak Kiai, sudah Kang. Kamu jam berapa nyembelih? Saya jam 12 malam. Di mana kamu nyembelih? Dekat kamar mandi. Ada yang tahu? Nggak ada. Saya tengok kanan, tengok kiri. Hari apa kamu nyembelih? Langsung Pak Kiai setelah selesai ujian, Pak Kiai. Kamu nyembelih jam berapa? Saya jam 2 malam Pak Kiai. Di dekat mana kamu nyembelih? Dekat tong sampah. Gak ada yang tahu? Gak ada. Semua ditanya. Tiba-tiba ada salah satu santri yang merengut begini. Terus masih ada yang tersisa yang ayamnya belum disembelih. Setelah itu ada seorang yang bilang, aku ya Kiai, aku Kang, ayamku belum disembelih. Loh kenapa? Ya, saya nggak bisa menyembelih ayam. Terus kata teman-temannya, berarti kamu sendiri yang tinggal di pesantren QM di sini nggak pulang. Wong jelas lah tempat ini kan luas, bisa di lapang di sana, nggak ada yang tahu nyembelih. Ya, bisa di kampus Abnai, bisa di belakang masjid, itu kan luas. Kamu tahu loh, nggak pulang 3 minggu kita pulang, kamu nggak pulang, nggak sembelih. Terus saya mengatakan, kenapa ayam kamu nggak disembelih? Mohon maaf Kiai, izin Kiai, saya 3 hari 3 malam mencari tempat yang betul-betul tidak diketahui oleh orang. Rasa-rasanya kok ada yang terus melihat saya Pak Kiai. Saya nggak bisa menyembelih. Saya coba bangun lagi jam 1. Saya bawa ayam saya dengan golok. Saya mau sembelih ini ayam. Ternyata
Hati saya selalu ada yang melihat, Pak Kiai. Terus saya bilang, kamu nggak coba pergi ke lapang sana? Sudah. Walaupun jam 2 malam saya takut ada ular, tapi bismillah saya ingin menyembelih. Tapi tetap hati saya merasa nggak tenang. Rasa-rasanya masih ada yang lihat. Terus saya mengatakan, siapa yang melihat kamu bahwa kamu ingin menyembelih ayam? Salah seorang serta mengatakan, wahai Kiai, bukankah Kiai mengatakan, ya, tidak ada yang pernah terlepas di dunia ini kecuali akan dilihat, dipantau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya yakin ketika saya menyembelih ayam ini, walaupun di kanan kiri saya depan belakang tidak ada satu orang pun, tapi Allah melihat saya, maka ayam saya ini tidak disembelih, Pak Kiai. Semua santri sisanya 99 itu terdiam. Kata Kiai, berarti kamu yang pulang. Yang 99 santri enggak pada pulang, diam. Nah ini artinya apa? Itu ujian yang paling hebat, ya. Itu ujian yang paling hebat. Dimanapun antum berada, kadang-kadang kita merasa diri kita sendiri, bebas. Kadang-kadang diri kita merasa nggak ada siapa-siapa, bebas. Hati-hati, ya. Semua, ya, apapun yang kita lakukan selalu ada yang melihat. Karena Nabi pernah menyampaikan beberapa tahun yang lalu, ya, yang menjadi saksi ini banyak, termasuk bumi yang kita pijak ini menjadi saksi. Keramik yang antum saat ini duduk di atasnya di sini di aula ini menjadi saksi. Ya Rabb, aku mendengarkan ceramah, aku mendengarkan tausiah, aku mendengarkan ilmu, aku menuntut ilmu. Tapi ingat, ketika antum pergi kemanapun, ya Rabb, aku pernah berdampingan seseorang dengan yang bukan mahramnya. Hati-hati. Aku pernah aku semua menjadi saksi ini bumi. Idza zulzilatil ardu zilzal wa akhrajatil ardu asqal. Jadi semuanya dikeluarkan, ini bumi menjadi saksi. Fulan bin Fulan pernah melakukan di daerah Fulan bin Fulan pernah melakukan di Asia Plaza. Fulan bin Fulan pernah melakukan di tempat wisata Fulan bin Fulan pernah melakukan di gunung ketika muncak misalnya. Semua menjadi saksi. Enggak ada huwal awwal wal akhir. Hati-hati. Abnai dan Barat, hidup ini untuk apa ya? Mari kita sama-sama untuk berubah. Ya. Mari sama-sama kita untuk berubah diri. Ingat tadi, dari 100 santri hanya 1 orang yang bisa pulang. Karena apa? Dia tahu bahwa Allah akan selalu melihatnya. Dari setiap gerakan kita. Ma yanfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ya, raqib atid mengawasi kita, itu saksi juga. Bumi, raqib atid, itu saksi. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina qalu antaqana Allah. Begitu kan, kulit juga menjadi saksi. Ya. Mohon maaf nih Abdai dan Banati, apapun yang kita lakukan ini tidak pernah terlepas dari kulit kita. Maka dalam Al-Quran mengatakan wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina qalu antaqana Allah. Ketika ditanya kulit, apa yang kamu lakukan kulit? Lihat, manusia indah itu karena terbungkus oleh apa? Oleh apa ini namanya? Kulit. Coba kalau kulit kita dikelupas, antum kelihatan ganteng, kelihatan gagah, antum kelihatan cantik, itu karena kulit. Coba bedel aja kulitnya, kelihatan cantik nggak, kelihatan ganteng? Enggak. Ini kita kupas. Makanya orang yang korengan, orang yang jarban, orang yang budug, geluh. Itu sebetulnya Allah ingin memperlihatkan bagaimana kekurangan kita. Ya. Halo, ya jarawatan kumahanya. Allah ingin memperlihatkan bahwa kita ini makhluk yang lemah. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina qalu antaqana Allah. Kulit-kulit itu mengatakan antaqana Allah, Allah yang telah memerintahkan kepadaku, kepada kulit, supaya kulit berbicara. Hei, kamu pernah menyentuh apa? Hei, kamu lihat, sebelum kita mengambil barang orang lain, ini menyentuh apa? Kulit kita.
maka kulit itu diizinkan seketika oleh Allah. Qalu antaqana Allah, Allah yang telah memerintahkan aku supaya aku bisa bercakap. Ini hati-hati, semua dibungkus oleh kulit. Tidak ada yang terlepas daripada kulit. Walaupun misalnya naudzubillah ada orang yang kebakar, tapi kadang-kadang Allah jadikan kulitnya diperbarui lagi. Walaupun kulitnya menjadi kurang sempurna, tapi Allah bungkus lagi. Dan manusia merasakan sakit fisik ini apabila kulitnya tergores atau teriris dengan sesuatu benda yang tajam. Huwal awwal wal akhir. Ya. Mari kita sama-sama renungkan, ada apa? Allah ini adalah yang pertama. Sebelum Allah menciptakan semuanya yang berada di muka bumi, Allah yang pertama, ya abnai dan banati. Termasuk Allah juga yang akhir. Ya. Selesai semua makhluk mati, kan Abi pernah menyampaikan. Ya. Jadi tidak ada yang tersisa satupun. Tidak ada yang tersisa satupun di antara makhluk Allah. Bumi yang luas, gunung yang tinggi, semua lautan yang luas hancur. Apalagi kita, makhluk yang kecil. Maka apa yang akan kita sombongkan? Apakah kecantikan kita, kegegahan kita, ilmu kita atau apa? Harta kita, jabatan kita? Tidak ada, abdain banati. Ya. Tapi ingat, yang terpenting setelah ujian ini hati-hati. Nah, kurang dari 2 pekan antum bisa menikmati liburan misalnya. Hati-hati. Ingat apa yang disampaikan Abu. Allah akan selalu melihat kita. Allah akan selalu melihat kita. Semua amal catatan yang kita lakukan ini akan nanti Allah perlihatkan. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Kemudian وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ, sekecil apapun keburukan yang kita lakukan Allah akan perlihatkan, dan sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan Allah juga sama akan perlihatkan. Wal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Ya. Di sini makanya Abi ingin menyampaikan ya doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu panjatkan. Coba semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai'un wa antal akhiru falaysa ba'daka syai'un wa antal zahiru falaysa fawqaka syai'un wa antal batinu falaysa dunaka syai'un iqdi 'anna ad-dayna wa aghnina minal faqri. Ini doa ini ya sebetulnya cocok di masa-masa pandemi seperti ini, di masa-masa sulit seperti ini. Ya. Banyak orang yang mengeluh saat ini karena sulit ekonomi. Iya, kita harus mengeluh kepada Allah. Doa ini ya, ada lagi doa Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal. Nah, kemudian ini 8 hal ya. Jadi yang selalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bacakan. Ya, termasuk doa ini sampaikan kepada orang tua. Ma, Pak, ini doa yang pernah misalnya teteh atau ade atau neng atau akang atau aa atau dede ya, yang pernah didengarkan, pernah belajar. Allahumma antal awwal. Ya. Ya Allah, ya. Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai'un. Ya Allah, Engkaulah yang pertama. Falaysa qablaka syai'un. Sebelummu ini tidak ada sesuatu apapun. Jadi Allah ini sebelum mendirikan semua, menciptakan yang berada di dunia ini, Allah sendiri qiyamuhu binafsihi. Wa antal akhiru falaysa ba'daka syai'un, dan engkaulah yang terakhir, setelahmu ini tidak ada sesuatu apapun. Jadi innallaha yaqbidul arda biyamini wa yatis sama biyamini
وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ وَنُفِخَ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. Ini kan Allah ya. Allah memegang langit, bumi, semuanya Allah pegang. Setelah itu Allah menyuruh kepada malaikat, tiup. Trompet tiup. Bukan trompet sembarangan. Trompet Israfil, bro. Sekali tiup mampus. Gak ada yang bisa bernapas. Ya. Ini hati-hati ini. Makanya antum semua sebelum tahun baru harus ada di sini. Enggak dibotak laki-laki nanti. SP. Bukan SP1 lagi, SP2. Ya. Bisa jadi mungkin SP3. Jadi pulang nanti kembali ke sini tanggal 29 atau 30. Nah, kalau tahun baru di rumah masing-masing hati-hati. Nanti malaikat Israfil itu akan meniup pala abnai. Ditiup langsung barotak. Jadi ya kadang-kadang kami suka heran ini. Ada orang malam tahun baru beli trompet sana, trompet sini, trompet sana. Apakah dia nggak berpikir bagaimana kalau malaikat Israfil itu protes kepada Allah? Ya Rabb, itu umat Nabi Muhammad SAW ikut-ikutan mereka tahun baru beli trompet, niup trompet jam 12 malam. Boleh nggak engkau izinkan aku juga ingin ikut niup? Sok bayangkan ya. Apabila malaikat Israfil protes kepada Allah, kata Allah, ya udah tiup aja malaikat. Kalian tiup trompet naudzubillah jam 12 malam karena pas tanggal 1 Januari tiba-tiba kata malaikat Israfil, aku juga diizinkan. Itu rajanya trompet. Jadi wa antal akhiru falaysa ba'daka syai'un. Setelah semuanya mati, semuanya wafat. Ya, wafat mati semuanya. Maka saat itu, man baqiyal an, siapa yang masih tersisa? Allah menanyakan. Man baqiyal an, siapa yang masih tersisa? Hanya 3 makhluk yang menjawab. Ana Rabb, wa ana Rabb. Jibril yang menjawab. Malaikat pencabut nyawa dan malaikat peniup sangkakala. Munfikhus sur. Nah, jadi 3 makhluk ini terakhir wafatnya. Yang paling terakhir adalah malaikat pencabut nyawa. Ya jelas. Jibril saja dicabut nyawanya sama malaikat pencabut nyawa. Israfil yang gagah yang punya trompet berapa miliar tahun mungkin ya. Berapa abad dia pegang trompet sebelum Allah perintahkan untuk ditiupnya. Sugan cek Israfil teh. Ya Rob, ini aku sudah lama sekali pegang trompet ini, kesel nih. Ya. Kapan sih gua? Itu belum waktunya. Nanti aku perintahkan kepada kamu. Setelah itu apa? Jibril wafat, Israfil wafat. Ikbid ala ruh Jibril, ikbid ala ruh Israfil. Waqbid ruhaka ya malakal maut. Ya. Jadi malaikat pencabut nyawa ya atas perintah Allah, izin Allah wafat terakhir. Setelah itu Allah mengatakan, man baqiyal an, siapa yang masih tersisa? Walahul kibriya'u fis samawat. Allah yang memiliki kesombongan. Saat itu Allah sombong. Ya benar, karena tidak ada makhluk saat itu. Limanil mulkul yaum. Limanil mulkul yaum. Lillahil
كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. Limanil mulkul yaum. Milik siapa hari ini? Ya, siapa yang bisa menghidupkan, mematikan? Siapa yang bisa memberikan rezeki? Siapa yang memberikan semuanya kepada kalian? Limanil mulkul yaum. Allah gagahnya dengan mengatakan lillahil wahidil qahar. Ini adalah milikku, kata Allah. Al-Wahid Al-Qahar, yang esa dan yang maha gagah. Subhanallah saat itu. Al-Yawm, kata Allah. Al-Yawm, Al-Yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la zulma al-yawm inna Allah sari'ul hisab. Hari ini tujza, apapun yang kalian lakukan, aku akan berikan imbalan. In khairan fa khair wa in syarran fa syarr. Kalau baik, ini loh surga. Kalau enggak baik, ini loh neraka. Nauzubillahi min. La zulmal yaum, tidak ada yang dihianati, tidak ada yang dizalimi satupun sesuai dengan amal perbuatannya. Innallaha sari'ul hisab. Sesungguhnya Allah ini ya yang maha cepat untuk memberikan hisab, perhitungan. Maka Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai'un wa antal akhiru falaysa ba'daka syai'un. Allah ini yang terakhir, setelah Allah ini tidak ada sesuatu pun. Kemudian wa antal zahiru falaysa fawqaka syai'un. Ya, dan engkaulah yang mengetahui yang zahir, yang nampak. Tidak ada sesuatu di atas engkau. Jadi disinilah kekuasaan Allah yang tidak ada bandingannya dengan siapapun. Maka dosa terbesar adalah syirik. Tidak boleh kita menyamakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa antal batinu falaysa dunaka syai'un. Dan Allah ini ya, engkaulah yang batin, mengetahui yang batin, yang tersembunyi. Falaysa dunaka syai'un. Tidak ada sesuatu yang menghalangi engkau, tidak ada sesuatu yang di bawah engkau. Ya, yang batin saja kelihatan nampak, apalagi yang zahir. Hati-hati. Kenapa Abi ingin sampaikan? Supaya antum lebih hati-hati melakukan sesuatu pekerjaan apapun. Ya. Kemudian di sini, nah ini lihat. Iqdi 'anna ad-daina wa aghnina minal faqri. Iqdi, cukupkanlah, lunasilah segala bentuk utang. Ya. Manusia ini tidak pernah terlepas daripada utang. Utang itu bukan hanya uang saja ya abdai dan banati. Termasuk utang kebaikan pun. Termasuk utang ibadah pun. Antum sering melakukan janji. Ingin anu, itu utang. Maka cukupkanlah. Ya. Agar aku bisa melunasi utang-utangku. Utang ucapan, utang uang, utang ibadah, utang pekerjaan. Itu utang semuanya. Waghnina 'anil faqri. Ya. Waghnina 'anil faqri, dan berilah kami kekayaan daripada kefakiran. Karena Abi pernah menyampaikan dua hal yang akan menyengsarakan kehidupan kita. Jangan sampai kita sengsara dunia dan sengsara akhirat. Apa itu? Sengsara dunia adalah kefakiran dan sengsara akhirat adalah kekufuran. Maka doa yang selalu kalian panjatkan setiap habis selesai salat, Allahumma inni a'udzubika minal faqri wal kufri. Ya Allah, aku memohon perlindungan, aku berlindung kepada Engkau daripada kesengsaraan dunia dan kesengsaraan akhirat. Apa kesengsaraan dunia? Kesengsaraan dunia itu adalah kefakiran, dan kesengsaraan akhirat adalah kekufuran. Ya. Maka sekali lagi coba doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai'un wa antal akhiru falaysa ba'daka syai'un wa antal zahiru falaysa fawqaka syai'un wa antal batinu falaysa dunaka syai'un iqdi 'anna ad-dayna wa aghnina minal faqri. Ya.
Atau antum juga bisa membaca dari buku praktek ibadah, ya, ada di halaman 143 buku praktek ibadah yang khusus Abi terbitkan, ya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa a'udzubika minal ajzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzu bika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Jadi ini adalah mohon perlindungan, ya. Pertama, mohon perlindungan daripada bingung dan sedih. Antum kadang-kadang menghadapi hidup ini bingung. Ini mau kerja apa kita? Kata Abi, yang namanya bingung itu dibikin oleh kalian. Yang dibikin gabut itu dibikin oleh kalian. Antum gabut, antum bingung ini karena antum sendiri, ya. Coba antum gerakan, ya. Sedih, ya. Kemudian berlindung kepada Engkau daripada lemah dan malas. Ini lemah dan malas ini dua penyakit yang harus antum hindarkan. Lemah ini artinya ada ketidakmampuan. Kalau malas ini lebih parah. Dia tidak mau mengerjakan sesuatu padahal kadang-kadang dia mampu. Ya, ini hati-hati. Makanya kan ijhad wala taksal wala taku ghafilan fanadamatun uqba liman yatakasal. Itu kan semua tahu artinya itu dalam mahfuzat, ya. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhli, ya, dari pengecut dan kikir, dan aku berlindung kepada Engkau daripada lilitan utang dan kesewenang-wenangan manusia. Jadi bismillah, ya. Insyaallah mungkin kurang daripada 2 pekan, ya, antum akan bersama-sama dengan keluarga antum, ya. Puaskan bersama ibu bapak, abi uminya, ayah bundanya, ya, emak bapaknya, ya. Nini jeung akina sok, ya. Nah, tapi ingat, Abi selalu mengatakan adab dan etika. Insyaallah pertemuan tausiah pagi ini mungkin sekali lagi pertemuan, ya, sekalian pesan Abi kepada antum selama liburan akan seperti apa. Mungkin antara Jumat pagi ataupun Ahad pagi, ya, nanti sesuai dengan instruksi dari Ismur Riayah, ya, atau mau Ahad pagi atau Jumat pagi, tapi semuanya sudah dipersiapkan, ya. Persiapkan, jadi semua barang-barang yang di sini ambil karena nanti pulang antum ini akan disemprot lagi oleh disinfektan, ya. Jadi akan disterilkan lagi ini pesantren, ya. Akan disterilkan lagi ini pesantren. Baik, jazakumullah khairan ala husni istima'ikum, ya. Semuanya yang belum beres ujian, yang masih diremedi, ya. Subhanallah. Ini enaknya di dunia, terakhir punten. Ini enaknya di dunia. Antum selesai ujian, kan. Ini enaknya di dunia. Nilai kecil masih bisa diremedi. Tapi ujian nanti di akhirat masuk kubur, nggak bisa lo balik lagi ke dunia lo. Nggak ada orang gitu. Dibagi nilainya 40, nggak bisa pulang. Coba bayangin. Nilainya 50, nggak bisa pulang, nggak bisa pulang. Tapi guru-guru ini masih baik, tenang, masih ada remedi. Dari apa remedinya? Nilainya kok kecil terus, ini udah berapa kali remedi? Kata pembimbing, kata tenang, masih apa? Ada apa? Ada akhlak. Kalau akhlak antum bagus, walaupun nilainya 50, 40 itu bisa menjadi 100 di sini. Bisa jadi ranking 1 loh. Nilai itu gampang, mau dapat 100 gampang, Abi kasih 100. Modal 50 gampang, tapi nilai akhlak ini nggak bisa, bro. Antum remedi itu gampang diulang lagi. Terakhir mungkin diambil daripada nilai akhlak. Maka hati-hati dengan akhlak. Karena Nabi pernah menyampaikan akhlak itu karena ibadah antum. Kalau adab ini karena hasil proses belajar antum. Nilai kecil ini masih bisa diremedi. Tapi ketika antum di lubang kubur, nilainya kecil, terlalu banyak kejahatannya, apakah bisa diremedi lagi? Nggak bisa. Ya. Malaikat remedi lagi dong. Kembali lagi dong aku ke dunia. Nggak bisa. Kan ada dalam surat Al-Mu'minun, ya. Bagaimana tuh? Ya. Hatta idza jaa
Allah, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Nggak bisa kalau sudah maut di sini, nggak bisa. Walaupun antum mengatakan qala rabbirji'un, remedi lagi dong kehidupan saya, kembalikan aku ke dunia, aku ingin berbuat kebaikan, la'alli a'malu salihan fi ma tarak, apa yang pernah aku tinggalkan. Bagaimana kata Allah? Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Nggak bisa. Kamu kemana aja ketika aku berikan umur 50 tahun? Kamu kemana aja ketika aku berikan umur 40 tahun? Kamu kemana aja ketika aku berikan umur 20 tahun? Oke lah antum balik misalnya setelah 10 atau 12 tahun, setelah 15 tahun, antum diberikan oleh Allah umur 20 tahun, berarti 5 tahun ini atau 6 atau 7 tahun ini Allah akan minta pertanggungjawaban terhadap amal-amal yang terlalu antum lakukan. Sini ya. Di sini enak, alhamdulillah masih ada apa? Remedi. Maka dipersiapkan dalam pekan ini, yuk genjot ya. Pembimbing masih baik. Nilainya setelah remedi ujian kok kecil terus. Ini nilai dari akhlak. Ini gimana akhlaknya? Gimana akhlaknya? Khusus untuk pelajaran ABI, untuk SMA paling telat hari Kamis semua buku dikumpulkan. Buku tulis. Abdi dan Banat itu ujiannya dari ABI. Buku tulis semua dikumpulkan, apa yang pernah Abi sampaikan, pokoknya tulis setahu antum dah ya. Untuk abnai kumpulkan nanti di kantor di sana, untuk banati nanti kumpulkan di kantor pesantren. Dari murid kelas 10, 11, 12. Apa yang pernah Abi sampaikan pokoknya tulis saja udah. Abi ingin lihat imlaknya, dawabit mustalahatul Quran, tulis terserah. Wah, Abi kenapa bukan dari Kemenkeu, sengaja. Makanya Abi kalau habis ngajar hapus. Coba terekam lagi nggak? Ya, dalam pikiran benak otak antum. Siap? Siap nggak? Nah harulang begini nanti. Atau mau ujiannya langsung kasih soal? Nah, ya itu kebaikan Abi kepada antum. Ya. Jadi ujian Abi itu paling telat Kamis. Sekarang hari apa? Ahad. Senin, Selasa, Rabu, masih lama 4 hari. Ya, boleh kerjasama silahkan. Mau sendiri-sendiri juga boleh. Bikin kelompok boleh. Ya, yang penting untuk banati simpan di kantor pesantren di sini di belakang Abi. Untuk Abi disimpan di sana. Nanti akan Abi kasih. Dan tidak akan Abi kasih nilai karena nilainya sudah ada di sini semua. Ya. Karena Abi akan nilai dari akhlak, bukan dari apapun. Tulisan memang ditilai, tapi hanya sebagian kecil. Fahimtum? Baik. Hayya nakhtatim bil hamdalah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.